Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gadis Pramesti, dari kelas B Daftar Dasar Filsafat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The History of Western Philosophy, di mana buku ini menceritakan tentang ilmu filsafat dan juga beberapa sejarah garis besarnya terdapat di dalam buku ini. Buku ini sendiri dikarang oleh Bertrand Russell, diterbitkan oleh Folio Society dalam jumlah halaman 833 halaman dan pada tahun 2004. Namun terdapat edisi pertamanya yaitu pada tahun 1946. Kemudian buku ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sejarah Filsafat Barat. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan mereview buku tersebut, tetapi menurut saya langkah baiknya kita sama-sama mengetahui siapakah yang mengarang buku ini terlebih dahulu. Berikut saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat tentang penulis buku ini atau pengarang buku ini, yaitu Bertrand Russell atau Bertrand Russell, penerbit buku The History of Western Philosophy atau Sejarah Filsafat Barat. Bertrand Arthur William Russell lahir pada 18 Mei 1872 dan wafat pada tanggal 2 Februari 1970 pada usia 97 tahun. Dia adalah seorang filsuf dan ahli matematika ternama di Britania Raya. Ia menulis banyak sekali buku dan brosur tentang berbagai masalah, antara lain filsafat, moral, pendidikan, sejarah, dan agama dan politik. Sumbangan terbesarnya di bidang ilmiah adalah di bidang logika matematika. Riwayat hidup Bertrand Russell sendiri yaitu ia terlahir sebagai cucu dari Lord John Russell, Perdana Menteri Britania Raya pada masa Ratu Victoria. Kemudian setelah meninggalnya ibu pada tahun 1874 dan ayahnya 1876, Russell dan kakaknya diasuh oleh kedua kakek dan neneknya. Setelah meninggal John Russell pada tahun 1878, Russell kecil dibesarkan sepenuhnya oleh neneknya yang bernama Lady Russell. Bertrand Russell dididik secara privat di rumahnya sebelum menempuh pendidikan di Trinity College. Jadi si Bapak Bertrand Russell ini memiliki pendidikan secara privat di rumahnya. Lalu melanjutkan pendidikannya di Trinity College, University of Cambridge. Universitas Cambridge. Nah,
Di sana dia meraih gelar bidang matematika dan ilmu-ilmu moral. Bertrand Russell terpilih menjadi anggota Royal Society pada tahun 1908. Karir Bertrand Russell di Trinity College terhenti pada tahun 1916 karena aktivitas anti perangnya yang menyebabkan ia dihukum dan didenda. Russell dipecat dari Trinity College sebagai buntut hukuman itu. Lalu 2 tahun kemudian ia kembali dihukum. Kali ini dipenjara selama 6 bulan. Semasa di penjara, Russell menulis buku Introduction to Mathematical Philosophy. Lalu ia kembali ke Trinity pada tahun 1944. Ya, sangat mencengangkan ya teman-teman. Ternyata ia semasa berada di tahanan, ia sudah sekreatif itu dengan menuliskan buku Introduction to Mathematical Philosophy. Kita lanjut. Russell dianugerahi Order of Merit pada tahun 1949 dan menerima hadiah Nobel Sastra pada tahun 1950. Selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an, dia menjadi inspirasi kaum muda karena aktivitas anti perang dan anti nuklirnya. Bersama-sama dengan Albert Einstein, dia mengumumkan Manifesto Russell-Einstein pada tahun 1955 yang menghimbau pembatasan senjata nuklir. Dia juga merupakan pengatur utama konferensi Pugwa I yang mengumpulkan para ilmuwan yang prihatin terhadap penyebaran senjata nuklir pada tahun 1961. Dan lagi-lagi dia kembali dipenjara akibat demonstrasi anti nuklir dan dihukum penjara selama 2 bulan. Namun banding hukumannya ini kemudian diperingan menjadi 1 minggu di rumah sakit penjara. Ia tetap menjadi figur publik saat wafatnya pada tahun 1970. Nah, sekarang mari kita lanjut dengan review. Tetapi sebelum review panjang yang akan saya berikan, saya akan memberikan sedikit review singkat saya mengenai buku ini. Menurut saya, secara keseluruhan buku ini amat sangat banyak mencakup tentang sejarah, tentang politik, filosofi, dan lain-lain. Selain itu, buku ini juga membahas tentang mitos, tetapi menurut artikel-artikel yang saya baca, mitos di dalam buku ini tidak terlalu banyak karena si penulis, yaitu Bertrand Russell, tidak terlalu begitu tertarik dengan mitos. Kemudian saya jujur sebagai pembaca dan telah mereview buku ini merasa agak sangat kebingungan dan sedikit berat karena isi sejarahnya yang dikandung di dalam buku ini agak tidak sinkron. Maksudnya agak tidak terlalu tidak terlalu masuk dengan saya.
tidak terlalu tertarik lah. Selain itu, buku ini sangat mencengangkan. Nah, ini nilai plusnya karena si Bertrand Russell ini dapat meringkas begitu panjangnya sejarah yang ia lalui dengan mencakup beberapa faktor di dalamnya seperti faktor politik, filosofi, hanya dengan 833 halaman saja. Menurut saya itu sangat amat mencengangkan karena seperti yang kita tahu, sejarah itu dicakup dari waktu ke waktu, dicatat dari waktu ke waktu, dan si Bapak Russell ini sangat mampu mencakup panjangnya sejarah hanya dengan 833 halaman saja. Wow. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi untuk saya pribadi, buku ini terlalu panjang dan mohon maaf agak sedikit membosankan karena jumlah halaman yang sangat amat banyak. Dan jujur saya secara pribadi tidak terlalu suka dan tertarik dengan hal-hal yang menyangkut sejarah, apalagi filsafat atau filosofi, kecuali sejarah-sejarah tentang yang tentang negara saya sendiri. Jadi saya tidak terlalu tertarik dengan buku ini. Dan mungkin menurut saya akan merekomendasikan buku ini kepada teman-teman yang sangat amat tertarik dengan dunia filsafat ataupun sejarah, karena buku ini menyangkut kedua hal tersebut, dan juga ada beberapa topik yang menyangkut dengan politik, filosofi. Dan mungkin saya akan merekomendasikan buku ini karena buku ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk kalian yang sedang mendalami ilmu-ilmu sejarah. Kemudian saya akan melanjutkan review ini dengan review panjang mengikuti per bab-bab buku ini. Buku ini berisi sejarah lengkap filsafat barat dari zaman Yunani kuno yang dimulai dengan penjelasan mengenai filsafat Pythagoras pada tahun 532 sebelum Masehi, sampai dengan filsafat John Dewey yang diakhiri dengan penjelasan mengenai filsafat analisis logika pada awal tahun 1900-an. Uraian dibagi menjadi 3 buku yang terdiri atas 5 bagian berdasarkan urutan kronologisnya atau masanya. Buku pertama yaitu filsafat kuno, terbagi atas filsafat sebelum Socrates, masa Socrates sampai Aristotle, dan masa sesudah Aristotle. Lalu dilanjutkan dengan buku kedua, dibagi dalam 2 bagian, yaitu filsafat Katolik dan aliran lainnya sampai dengan abad 13, termasuk diantaranya filsafat Nabi Muhammad dan Thomas Aquinas. Lalu bagian yang terakhir yaitu buku ketiga, terdiri dari Renaissance sampai dengan Hume dan Rousseau sampai dengan John Dewey.
Keseluruhannya terdapat 40 filsuf yang pemikirannya diuraikan tersendiri masing-masing sekitar 10 halaman. Nah, karena buku ini sangat banyak mencakup filsuf-filsuf, buktinya ada 40 filsuf yang pemikirannya diuraikan tersendiri masing-masing sekitar 10 halaman. Maka dari itulah saya sebagai orang yang sudah mereview buku ini sangat amat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman yang ingin mendalami dan mencari sumber-sumber dari filsuf terkenal, filsuf dunia yang membanggakan. Kalian bisa cari pemikiran mereka, karena pemikiran mereka itu sudah diurai masing-masing sekitar 10 halaman di dalam buku ini. Baik, kita lanjut. Hal yang menarik dari buku ini, selain penjelasan masing-masing aliran diuraikan secara kronologis, pada bagian awal setiap masa yang berbeda diuraikan pula kondisi atau latar belakang sejarah pada masa tersebut, sehingga pembaca mendapat gambaran mengenai keadaan yang melatar belakangi filsafat tersebut. Jadi teman-teman, buku ini di setiap bagiannya, apalagi di bagian awal, itu menceritakan latar belakangnya dan juga bagaimana kondisi di sana. Jadi kita sebagai pembaca, jadi saya sebagai pembaca dan teman-teman sekalian yang ingin membaca juga akan merasakan sensasi dan merasakan atmosfer bagaimana sejarah pada masa tersebut. Maka dari itu hal-hal seperti inilah yang membuat buku ini sangat menarik untuk dibaca. Saya pun bukan orang yang terlalu tertarik dengan dunia sejarah, apalagi dengan dunia filsafat, tetapi karena membaca buku ini membuat saya merasakan atmosfer sejarah pada masa tersebut. Hal inilah yang membuat saya tertarik, walaupun tidak tertarik sekali dengan buku ini. Inilah yang membuat buku ini sangat menarik dan istimewa menurut saya. Lalu dengan demikian pembaca tidak saja mendapatkan pengetahuan mengenai pemikiran filsafat, namun juga pengetahuan mengenai sejarah pada masa-masa tersebut, sehingga dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam. Sebagai contoh, sebelum membahas mengenai filsafat Yunani kuno, diuraikan terlebih dahulu mengenali kemunculan dan perkembangan kebudayaan Yunani secara singkat. Demikian pula sebelum pembahasan mengenai filsafat yang muncul pada era Renaissance, diuraikan terlebih dahulu kondisi umum dan sejarah singkat munculnya Renaissance di Italia. Nah, jadi buku ini tidak hanya memunculkan era-era, tetapi buku ini juga memperkenalkan era tersebut. Maka dari itu pembaca menurut saya akan mudah mengerti. Agar mudah mengerti dengan buku ini, karena tidak akan terkaget-kaget dengan era-era yang akan muncul di buku ini, karena buku ini menjelaskan bagaimana awal mula era tersebut muncul, kebudayaan tersebut muncul. Jadi buku ini mengenalkan terlebih dahulu topik yang akan dibahas sebelum menuju topik tersebut. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fakta lagi tentang buku ini. Buku ini memiliki artikel-artikel yang menurut saya sedikit
vulgar, maka dari itu buku ini saya tidak terlalu merekomendasikan. Tetapi untuk teman-teman yang ingin sekali belajar tentang sejarah, saya sangat merekomendasikan buku ini. Selain itu juga, buku ini menurut saya sangat banyak bahasa-bahasa yang agak berat untuk saya resapi. Tapi untuk keseluruhan buku ini menurut saya sangat informatif, sangat mengedukasi para pembaca, dan juga sangat menghibur karena di dalamnya terdapat jokes-jokes dari Bertrand Russell ini. Mungkin sekian review dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching.